أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir surah Al-Asr. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas firman Allah di ayat yang ketiga. Allah memperkecualikan golongan orang-orang yang tidak merugi, yaitu ciri mereka illal ladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan yang mengerjakan amal-amal soleh, wa tawasau bil haq, dan mereka saling mewasiatkan di atas kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan mereka saling mewasiatkan untuk bersabar. Kita masih membahas yang pertama, yaitu illal ladzina amanu. Di sini beliau menafsirkan, memperinci tentang arkanul iman as-sittah, rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitabnya, iman kepada Rasul, hari akhir, dan takdir. Dan sudah berlalu pembahasan tentang iman kepada Allah, malaikat, kitab, dan Rasul. Kita sampai pada ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir. Huwa yaumul ba'thi, adalah hari kebangkitan. Yaumun yakhrujun nasu min yukhrijun nas min kuburihim lil jazai, hari di mana Allah mengeluarkan manusia dari kuburan-kuburan mereka, lil jaza, untuk mendapatkan balasan atas perbuatan mereka. Hufatan uratan ghurlan buhman, mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, tidak dikhitan, dan tidak membawa harta. Kata beliau, fal hufatu yakni alladzina laisa alaihim ni'al wala khifaf. Ya, hufatan maksudnya adalah mereka dibangkitkan tanpa memakai alas kaki, sandal atau yang semisal dengannya. Ai aqdamuhum ariyah, ya, kaki mereka telanjang. Wal urah, adapun al urah alladzina laisa alaihim thiyab, yang mereka tidak memiliki pakaian atau tidak mengenakan pakaian sama sekali. Wal ghurlu, demikian juga al ghurlu alladzina lam yukhtanu, yaitu mereka yang tidak dikhitan. Wal buhmu, adapun al buhmu adalah alladzina laisa ma'ahum malun, mereka tidak memiliki harta. Inilah kondisi manusia ketika dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian, tidak dikhitan, dan tidak membawa harta benda mereka sama sekali. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina, kata Allah. Sebagaimana demikianlah kami membangkitkan manusia sebagaimana awal mula ketika manusia itu lahir. Ya, demikian manusia ketika lahir, tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian, tidak dikhitan, dan tidak membawa harta. Maka di hari kiamat ketika dibangkitkan juga kondisinya seperti itu. Yahsyuruna kadzalik. Demikianlah Allah membangkitkan mereka demikian.
Walamma haddatsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi annahum uratun, qalat Aisyah. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya kelak manusia pada hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi telanjang, maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'din." Wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, kalau kondisinya manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, apakah lelaki dan wanita mereka saling memandang aurat mereka satu dengan yang lainnya? Ya, ini menunjukkan betapa Aisyah benar-benar menjaga kehormatannya. Ya, Aisyah membayangkan kalau dibangkitkan dalam kondisi telanjang, dikumpulkan bersama semua manusia, campur laki-laki perempuan, maka Aisyah khawatir auratnya akan terlihat oleh mereka. Maka Nabi mengatakan, al-amru a'dhamu min dzalik. Perkaranya lebih besar daripada cuman sekedar saling lihat-lihatan aurat. Ya, manusia tidak akan terfikirkan untuk melihat aurat lawan jenisnya. Yang mereka fikirkan adalah bagaimana nasib mereka, bagaimana kesudahan mereka. Ya, bahkan jangankan aurat orang lain yang dia pikirkan, keluarganya sendiri tidak dia fikirkan sama sekali. Anaknya, ya, istrinya, saudaranya, orang tuanya tidak dia fikirkan sama sekali. Yang dia fikirkan hanya keselamatan dirinya. Allah mengatakan, sudah berlalu ayatnya, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing manusia memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Ai min an yanzura ba'duhum ila ba'din. Ya, perkaranya lebih besar daripada mereka saling melihat aurat satu dengan yang lainnya. Li'anna an-nasa kullu mashghulun bi nafsihi. Ya, li'anna an-nasa kullun mashghulun bi nafsihi. Karena manusia semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing, sibuk dengan keselamatan dirinya masing-masing di hari kiamat. Qala Syekhul Islam rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa minal imani bil yaumil akhir al imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Kata Syekhul Islam, termasuk bentuk keimanan terhadap hari akhir yaitu mengimani apa-apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian. Jadi iman kepada hari akhir itu secara ringkasnya adalah al-imanu bima yakunu ba'dal maut, yaitu mengimani peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian. Jadi startnya itu dimulai iman kepada hari akhir itu ketika apa? Alam kubur, ketika alam barzakh. Ya, pembahasan tentang alam barzakh itu sudah masuk pembahasan tentang hari kiamat. Makanya kata para ulama, man mata qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal, yang mati, maka telah tegak hari kiamat atas dirinya. Ya, bagi orang yang mati itu, dia sudah mengalami hari kiamat atas dirinya. Dan maka termasuk bentuk keimanan kepada hari akhir, mengimani apa-apa yang dikabarkan Nabi SAW dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian. Fayajibu an tu'mina bi fitnatil qabr. Maka wajib mengimani fitnah kubur. Ya, fitnah di sini bukan dalam bahasa Indonesia ya. Ya, fitnah di sini artinya adalah ujian. Ya, pertanyaan mungkar dan nakir, ujian kubur. Dan disebutkan kubur itu karena memang kebanyakan manusia ketika mati dikubur. Bukan dalam rangka untuk mengkhususkan yang dapat fitnah kubur itu cuman yang dikubur tok. Sedangkan yang matinya dibakar atau matinya diterkam sama buaya, atau yang matinya mungkin apalagi ya di laut, tenggelam di laut, berarti mereka tidak mendapatkan fitnah kubur. Karena yang dapat fitnah kubur cuman yang dikubur tok, enggak. Ya, semua manusia akan mengalami fitnah kubur, bagaimanapun kematiannya dia. Disebutkan kubur sekali lagi karena kebanyakan al-ghalabah, mayoritas orang-orang yang mati dikubur. Ai bil ikhtibar alladhi yakunu lil mayyit idza dufina wa tawalla anhu ashabu, yaitu ujian yang akan dialami oleh mayit,
orang yang mati, tatkala dia dikuburkan dan orang-orang yang menguburkannya sudah pergi, fa innahu ya'tihi malakan, maka dia akan didatangi dua malaikat, yas'alanihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Dia akan ditanya oleh dua malaikat tersebut tentang Rabbnya, tentang nabinya, dan tentang agamanya. Dan jawaban dari orang tersebut itu semua berdasarkan amalannya ketika di dunia, bukan berdasarkan ingatannya dia. Ya, jadi percuma antum murojaah di dunia ini. Kalau ditanya man rabbuka, Rabbi Allah. Kalau ditanya man nabiyuka, Nabi Muhammad. Kalau ditanya wa madinuka, dini al-Islam. Nah, sudah hafal, ya di murojaah lagi besok gitu. Ya, hanya mengandalkan ingatan enggak. Jawaban sesuai dengan amal perbuatannya. Ya, dan enggak ada joki, awas. Enggak ada joki ujian. Oh iya, karena kita lihat sebagian orang ketika sudah menguburkan jenazah, itu jokinya bilang, idza ja'aka malakani yas'aluka an rabbik faqul Rabbi Allah, wahai fulan. Ini sudah dikubur ini. Ya, kita tahu sendiri itu sudah dikubur ini. Apabila nanti ada malaikat yang datang kepadamu, bertanya kepadamu, siapa Rabbmu? Faqul, maka jawablah, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Ya, jadi bukan cuma joki ujian nasional, joki-joki kuburan juga ada sekarang. Nah, maka sekali lagi ini bukan dari hafalan tapi dari amal perbuatan orang tersebut. Wa tu'minu kadzalik bi annal qabra imma raudhatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nar. Dan kau juga beriman bahwa alam barzakh itu bisa jadi raudhatun min riyadil jannah. Bisa jadi alam barzakh itu kondisinya adalah taman dari taman-taman surga, atau bisa jadi alam barzakh itu adalah lubang dari lubang-lubang neraka jahanam wal iyadzubillah. Nah, ai anna fihi al-'adzab aw ats-tsawab. Bahwasanya alam kubur ada yang mendapatkan nikmat dan ada juga yang mendapatkan azab. Maka Ahlus Sunnah menetapkan adanya alam barzakh, adanya fitnah kubur, adanya nikmat kubur, dan adanya azab kubur. Ini semua ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun banyak ahli bidah yang menolak tentang fitnah kubur, azab kubur, ataupun nikmat kubur. Di antaranya kelompok Mu'tazilah yang suka menuhankan akal. Ya, mereka berdalil bahwasanya kita kalau membuka kuburan, nggak ada namanya fitnah kubur, nggak ada namanya nikmat kubur. Ya, orang tidak akan mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab di situ. Ya, ini mereka menolak dengan akal. Padahal beda alam. Jasadnya memang masih dikubur di bumi, tapi alamnya itu sudah berbeda. Ya, alamnya dia sudah berpindah ke alam barzakh. Di antara dalil paling kuat tentang adanya fitnah kubur adalah firman Allah tentang Fir'aun. Allah mengatakan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kata Allah, neraka ditampakkan bagi pengikut-pengikutnya Fir'aun pagi dan petang. Dan ketika wa yauma taqumus sa'ah, ketika dibangkitkannya hari kiamat, maka Allah katakan adkhilu ala fir'aun, masukkanlah pengikut-pengikutnya Fir'aun asyaddal adzab, ke dalam siksa yang paling pedih. Perhatikan ayat ini ada dua potongan. Neraka ditampakkan kepada mereka pagi dan petang. Potongan pertama. Potongan kedua, wa yauma taqumus sa'ah, ketika hari dibangkitkannya kiamat, maka masukkan mereka ke dalam siksa yang pedih. Loh, terus neraka yang dimaksud pertama ini apa tadi? Apa maksudnya? Bingung? Tak ulangi ya. Saya ulangi ya. Ayat ini ada dua bagian. Bagian pertama, Allah sudah menyebutkan tentang neraka. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan pagi dan petang kepada mereka. Ya, simpan ayat ini. Neraka ditampakkan kepada mereka pagi dan petang.
Nah, potongan yang kedua, wa yauma taqumus saa'ah, hari ketika Allah mendirikan kiamat, maka Allah katakan adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Masukkanlah Fir'aun ke dalam siksa yang pedih. Neraka juga kan? Nah, terus neraka yang pertama ini apa terus? Apa berarti? Naam, azab kubur. Ya, neraka yang pertama ini yang dimaksud adalah azab kubur. Yaitu dalil dari Al-Quran. Kalau mereka mengatakan nggak ada dalil dari Al-Quran yang mengatakan adanya fitnah kubur, adanya azab kubur. Adapun hadis, kata mereka hadisnya ahad. Ya, hadisnya ahad. Padahal tidak. Hadis tentang azab kubur mutawatir. Tapi demikianlah kelakuannya ahli bidah. Kalau mereka menemukan hadis yang bertentangan dengan akidah mereka, seenaknya sendiri mereka mengatakan hadisnya ahad, hadisnya muttarib, nggak bisa diterima sebagai hujjah, kata mereka. Ya, sok ketat kalau dalam masalah hadis-hadis yang bertentangan dengan akidah mereka. Hadis tentang turunnya Allah ditolak. Hadis tentang jariyah, di mana budak wanita ditanya oleh Nabi, apa pertanyaannya? Aina Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala? Sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi karena bertentangan dengan akidah mereka ditolak sama mereka. Hadisnya muttarib, nggak bisa dijadikan hujjah, simpang siur katanya. Ya, sok ketat dalam masalah hadis yang nggak sesuai dengan akidah mereka. Tapi hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif diemplok kabeh sama mereka. Ya, hadis tentang Nur Muhammad. Ya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Seandainya bukan kau wahai Muhammad, seandainya bukan karena kau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Ini hadis maudhu, hadis dhaif, dengan dhaif yang parah, lemah, tidak dipakai oleh para ulama sama sekali, dan tidak boleh dijadikan sebagai landasan akidah. Cuman laris enggak? Hadis tentang Nur Muhammad laris. Ya. Tapi kalau dalam masalah akidah-akidah yang bertentangan dengan mereka, ditolak mentah-mentah sama mereka. Ini kelakuannya ahli bidah. Ahlus sunnah tidak. Sepanjang itu sahih, mau itu mutawatir atau itu hadis ahad, sepanjang itu hadis yang sahih, maka dijadikan hujjah oleh para ulama, dijadikan hujjah oleh ahlus sunnah, diimani. Ya, karena sifatnya ahlus sunnah itu naduru ma'ad dalil aina madara. Ahlus sunnah itu, kita itu berputar bersama dalil kemanapun dalil itu berputar. Dalil ke utara, melok ke utara. Dalil menyuruh kita ke selatan, kita ke selatan. Ya, dalil mengarahkan kita untuk menetapkan, kita tetapkan. Dalil mengarahkan kita untuk menolak, maka kita tolak. Ya, itu sifatnya ahlus sunnah, tidak diotak-atik dengan akal. Wa tu'minu kadzalika bil jannati wan nar wa kullama yata'allaq bil yaumil akhir fa innahu dakhilun fi qaulina an tu'mina billahi wal yaumil akhir. Demikian juga kau beriman dengan surga dan neraka dan segala apapun yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa di hari akhir. Ya, kita mengimaninya dan itu masuk dalam sabda Nabi, wa tu'mina bil yaumil akhir. Kau beriman terhadap hari akhir. Jadi secara umum hari akhir itu fase yang pertama adalah fase barzakh. Ya, dibangkitkannya manusia dari kuburnya, dari kematiannya. Kemudian fase yang kedua adalah yaitu sejak mahsyar, sejak ditegakkannya hari kiamat, dikumpulkannya mereka di mahsyar sampai sebelum masuk surga dan neraka. Ini yang kedua, ini banyak. Ada mizan, ya, ada suhuf, ya, pembagian catatan amal, ada hisab, ya, di mana Allah langsung berbicara kepada hambanya. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman, tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah. Kemudian juga masuk di fase yang kedua ini as-sirat. Ya, demikian juga al-haud, telaga. Ya, pembagian catatan amal sudah tadi. Kemudian al-qisas, di mana manusia dikisos pada hari kiamat. Kezaliman yang satu dengan yang lainnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kemudian fase yang ketiga adalah al-jannah wan nar. Ya, nas'alullah al-jannah wa na'udzubihi minan nar.
Kita lanjut ke ucapan beliau setelahnya. Wal qadar, mengimani takdir. Takdirullah azza wa jalla, yakni yang dimaksud dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yajibu an tu'mina bi anna Allah ta'ala qad qaddara kulla syai'in. Wajib engkau mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan segala sesuatu. Wa dzalika anna Allah khalaqal qalam, yaitu ketika Allah menciptakan qalam, faqala lahu, Allah katakan kepada qalam, qalam maksudnya pena ya, bukan empang kolam, bukan, pena maksudnya. Allah mengatakan kepada pena, uktub, tulislah. Qal wa ma aktub, wa madza aktub, apa yang aku tulis, kata pena. Ini antum tetapkan enggak pena bisa berbicara? Hah? Ya apa berbicaranya? Moro-moro metu mulut itu. Wa ma aktub itu. Ayo Allah wa'lam, Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, demikian juga tangan-tangan kita, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari kiamat tangan-tangan mereka berbicara. Ya, kulit-kulit mereka juga berbicara. Qalu lima syahidtum alaina, kenapa kalian wahai kulit-kulit bersaksi atas kami? Ya, mereka mengatakan antakanallahu alladzi antaka kulla syai'. Allah yang membuat kami berbicara. Itu enggak kita bayangkan terus kemudian moro-moro muncul mulut, ya, punya lidah, punya lisan, kemudian dia berbicara dengan pita suaranya. Nggak harus seperti itu. Ya, maka ahli bid'ah nggak masuk akal ketika menolak Allah berbicara hanya dengan alasan kalau Allah kita tetapkan berbicara berarti Allah punya mulut, berarti Allah punya lidah, berarti Allah punya bibir. Ini bukan hal yang kelazimannya kayak gitu. Ya, HP kita saja bisa berbicara, ya, tapi nggak ada mulutnya, ya, nggak ada lidahnya, nggak ada bibirnya. Maka nggak semua yang bisa berbicara itu punya lidah, punya mulut. Ya. Tapi pertanyaan, apakah antum menetapkan Allah berbicara? Ditetapkan? Ya, itu sifat Allah. Tapi kalau tadi antum dikejar sama ahli bid'ah, apakah Allah punya mulut? Antum tetapkan atau antum tolak? Hah? Tolak. Nah, ini kaidahnya. Menetapkan sifat Allah harus dengan dalil, menolak sifat juga harus dengan dalil. Ya, maka kalau dikatakan Allah nggak punya mulut, berarti harus membawakan dalil. Maka ini termasuk diantara sifat-sifat yang tidak usah untuk dipertanyakan, tidak usah dibicarakan. Ya, seharusnya itu. Cuman karena memang ahli bid'ah memunculkannya, maka ahlu sunnah akhirnya ikut membicarakannya. Seharusnya sifat-sifat seperti ini tidak dibicarakan, karena Allah tidak menyinggung sama sekali. Allah tidak menetapkan, Allah juga tidak menolak. Sedangkan ahlu sunnah nggak mungkin menetapkan sifat kecuali dengan dalil, dan nggak mungkin menolak sifat kecuali dengan dalil. Ya, ini ahli bid'ah suka demikian, memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang Allah azza wa jalla tidak pernah menyinggungnya sama sekali. Apakah Allah punya warna? Antum tetapkan nggak Allah itu punya warna? Enggak, antum menolak Allah nggak punya warna. Yang menolak bawakan dalil. Yang menetapkan juga bawakan dalil. Terus gimana? Ya wis ojo dibahas. Allah saja nggak bahas, ngapain bahas? Ya, tapi demikian ahli bid'ah suka mengungkit-ungkit atau memunculkan perkara-perkara demikian untuk membuat fitnah di tengah kaum muslimin, untuk membuat syubhat di tengah kaum muslimin. Ya, apakah Allah itu punya masa, ya, punya berat? Ini Allah nggak nyinggung sama sekali, ngapain dibahas? Tapi kembali lagi ke sini. Pena tadi mengatakan wa madza aktub, apa yang aku tulis? Qal uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat, semua peristiwa-peristiwa yang terjadi sampai hari kiamat. Fajara fi tilka sa'ah bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Maka ditetapkanlah segala peristiwa yang pasti terjadi sampai datangnya hari kiamat tersebut. Ini dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan innallaha kataba maqadiral khalaiq
qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah telah menulis semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, berdasarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kita mau perdalam lagi tentang masalah takdir. Karena memang masalah takdir ini termasuk diantara usul yang besar. Bahkan perkara takdir ini juga termasuk diantara iman kepada Allah. Bagian daripada iman kepada Allah mestinya masalah takdir ini. Makanya dalam surat Al-Baqarah Allah tidak menyebutkan tentang masalah takdir. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Disebutkan hari akhir? Tidak. Cuma 5 tok yang disebutkan tadi. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, malaikat kepada kitab dan kepada rasul. Iman kepada takdir enggak disebutkan. Kenapa enggak disebutkan? Nah, karena termasuk iman kepada Allah. Kenapa iman kepada takdir itu include iman kepada Allah? Karena takdir itu termasuk af'alullah. Takdir itu termasuk perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara fi'ilnya Allah, perbuatannya Allah yang menetapkan takdir tersebut. Maka mengimani takdir itu juga bagian dari iman kepada Allah. Kemudian masalah takdir ini juga kenapa begitu penting dan banyak dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka? Karena di antara kesesatan yang pertama kali muncul di dalam kaum muslimin adalah kesesatan dalam masalah takdir, yaitu kelompok apa? Al-Qadariyah, yang dipopulerkan di zaman sahabat dahulu oleh seorang yang bernama Ma'bad Al-Juhani. Ya, Ma'bad Al-Juhani, seperti kisah yang masyhur di awal kitab Sahih Muslim, membawakan kisah tentang Ibnu Umar yang didatangi 2 orang tabi'in dari Basrah, yaitu Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari datang kepada Abdullah bin Umar bertanya tentang Qadariyah ini, di mana Ma'bad Al-Juhani dan kawan-kawan di Basrah mengatakan al-amru unuf. Ya, segala sesuatu yang terjadi itu terjadi dengan sendirinya. Ya, terjadi dengan sendirinya, bukan Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan. Maka kata Abdullah bin Umar, fa in laqitumuhum, apabila kalian berjumpa dengan mereka, fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anni bari'un minhum wa hum bura'u minni, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Fa walladzi nafsi biyadi, seandainya demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lau anna ahadahum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerima infak mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Ya, ini kenapa para ulama serius membahas tentang masalah takdir ini, karena banyak atau karena kemunculannya itu termasuk di antara kesesatan-kesesatan yang pertama kali di dalam kaum muslimin, dan juga karena banyak kerancu-rancuan, kebingungan dari sebagian orang. Ya, kalau terjadi perzinahan, terjadi kemaksiatan, ya terjadi kesyirikan, masa itu takdir Allah? Iya, itu takdir Allah. Masa Allah mentakdirkan yang buruk? Ya kan? Kan itu diharamkan sama Allah. Kok ditakdirkan? Seharusnya kalau Allah mengharamkan itu, seharusnya tidak ditakdirkan. Ya, banyak orang-orang yang nggak connect antara takdir dengan dirinya, dengan peristiwa yang ada. Atau tadi masalah rizki misalnya. Ya, berapa banyak orang-orang yang tidak beriman kepada takdir ini, dampaknya adalah yaitu nggak yakin dengan rizki yang sudah Allah tetapkan. Ya, tidak yakin dengan rizki yang sudah Allah tetapkan. Maka perlu kita memperdalam sedikit tentang masalah takdir, meskipun sudah pernah kita lewati ya pembahasan masalah takdir ini, cuman nggak apa-apa untuk murojaah. Tapi yang perlu kita perdalam, yang perlu kita terus pelajari dalam masalah takdir ini, yaitu maratibul qadar, tingkatan takdir. Ya, ada 4. Saya bisa nyebutkan. Ilmu, al-kitabah,
al-masyiah, al-khalqu. Nah, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala, catatannya Allah, al-kitabah, kemudian al-masyiah, kehendak Allah, dan yang keempat al-khalqu, ciptaan. Seperti misalnya hari ini saya mengangkat tangan. Ya, sekarang hari ini tanggal 3 Safar ini saya mengangkat tangan. Tanggal 3 atau tanggal luru ini? Tanggal 3 ya? Ya wis. Saya mengangkat tangan ini. Baik. Sebelum saya mengangkat tangan ini, maka sudah berlalu 4 hal tadi. Ilmunya Allah. Allah tahu sejak azali bahwasanya hari ini tanggal 3 Safar ini jam 5:30 pagi ini saya mengangkat tangan seperti ini. Itu sudah tahu sebelumnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kitabah. Tulis, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mencatat pada tanggal 3 Safar ini jam 5:30 ini saya mengangkat tangan seperti ini, sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Kemudian al-masyiah, sebelum saya mengangkat tangan ini Allah sudah menghendaki. Ya, menghendaki itu merestui untuk saya mengangkat tangan seperti ini. Kalau Allah nggak menghendaki, gak iso jamaah, setruk. Naudzubillah. Allah nggak menghendaki, tapi Allah menghendaki saya mengangkat tangan. Kemudian yang keempat adalah al-khalqu, Allah adakan. Ya, setelah Allah izinkan untuk terjadi, maka Allah adakan, Allah ciptakan kejadiannya itu, Allah realisasikan. Gitu. Paham jamaah? Ya, apapun yang antum lakukan sekarang ini, sebelum antum melakukannya, yakini 4 hal tadi sudah berlalu sebelumnya. Allah sudah tahu, Allah sudah mencatatnya, Allah menghendakinya, dan Allah merealisasikannya untuk terjadi. Apapun tanpa terkecuali, mau itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Ya, terjadi perzinahan, terjadi kesyirikan, terjadi kebid'ahan misalnya. Ya, maka yakini 4 hal tadi. Sebelum terjadinya kemaksiatan itu, Allah sudah tahu, Allah sudah catat, Allah sudah merestui terjadinya hal tersebut, dan Allah realisasikan perbuatan itu sehingga terjadilah yang terjadi. Paham jemaah? Baik, ini harus kita yakini 4 maratib, 4 tingkatan tentang masalah takdir ini. Kemudian juga berkaitan dengan masalah takdir juga yang harus kita pahami, yaitu tentang masyiah tadi, kehendak Allah. Bahwasanya kehendak Allah terbagi menjadi 2, yaitu kehendak kauni dan kehendak syar'i. Ya, iradah atau dalam bahasa lain iradah, keinginan Allah, kehendak Allah yang kauni dan kehendak Allah yang syar'i. Apa maksudnya yang kauni? Kauni adalah kehendak Allah yang pasti terjadi, kedaten. Ya, kehendak Allah yang pasti terjadi. Tapi terkadang dicintai oleh Allah, terkadang tidak dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya nek kedaten arane apa? Kauni. Ya, kalau terjadi itu namanya kauni, kehendak Allah yang kauni, baik yang Allah cintai ataupun yang tidak Allah cintai. Sedangkan yang syar'i kebalikannya, kehendak Allah yang Allah cintai, entah terjadi ataupun tidak terjadi. Bingung jemaah? Ya, saja ini gampang kalau tahu perbedaan ini. Yang kauni pasti kedaden, pasti terjadi, entah dicintai sama Allah ataupun tidak dicintai. Adapun yang syar'i adalah pasti dicintai oleh Allah, entah terjadi ataupun tidak terjadi. Yang syar'i seperti misalnya Allah menginginkan hamba-hambanya manusia untuk beriman. Allah ingin orang-orang yang beriman untuk sholat, puasa di bulan Ramadan. Ya, baik. Apakah semuanya sholat? Apakah semua manusia beriman?
Enggak mesti. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang maksiat. Tapi Allah menginginkan mereka untuk beriman, tapi enggak mesti terjadi. Bukan karena Allah enggak mampu, enggak. Bukan karena Allah enggak mampu. Kalau seandainya Allah mau, Allah bisa untuk menjadikan semua manusia beriman. Bisa? Bisa. Allah katakan dalam surah Hud, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah." Seandainya Rabbmu berkehendak, maka manusia ini dijadikan satu model semuanya, mukmin semuanya, ahlus sunnah semuanya, tidak ada ahli bidah. Ya, wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Namun Allah kehendaki manusia selalu berselisih kecuali yang Allah rahmati itu. Baik. Maka kehendak Allah yang syar'i itu pasti dicintai oleh Allah karena berkaitan dengan apa-apa yang Allah perintahkan. Dan ketika terjadi, maka itu dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang terjadi, terkadang tidak terjadi. Adapun yang kauni tadi, yaitu yang pasti terjadi, entah dicintai sama Allah ataupun tidak dicintai sama Allah. Tapi muncul pertanyaan, kalau memang zina itu mencuri, merampok, membunuh, berdusta dan yang lainnya, itu adalah perbuatan yang tidak disukai sama Allah, lantas kenapa Allah takdirkan? Untuk apa? Lantas kenapa Allah takdirkan? Harusnya kalau Allah haramkan, ya nggak usah ditakdirkan. Ya, itu kauni. Kan nggak dicintai sama Allah. Pokoknya kalau ada perbuatan terjadi di alam semesta ini, dan perbuatan itu secara syar'i tidak disukai sama Allah, tapi kedaden, maka masukkan ini ke dalam takdir apa? Kauni. Karena takdir kauni sifatnya tadi, ada yang dicintai dan ada yang tidak dicintai. Nggak mungkin itu syar'i, karena Allah nggak pernah memerintahkan untuk berzina, Allah nggak pernah memerintahkan berbuat syirik. Itu pasti kauni. Nah, orang-orang yang berzina tadi mengatakan, loh, seandainya Allah tidak mentakdirkan saya berzina, maka saya nggak berzina. Ini mencampur adukkan antara yang kauni dengan yang syar'i. Seakan-akan Allah memerintahkan dia untuk berzina sehingga saya berzina. Ya, kalaulah bukan karena takdir Allah, maka saya tidak akan berzina, tidak akan maksiat. Ini keyakinannya orang-orang Quraisy. Lau syaa Allah ma asyrakna wala abauna min qabl. Seandainya Allah tidak menghendaki, tidak mentakdirkan kami untuk berbuat syirik, maka kami nggak akan berbuat syirik. Demikian juga bapak-bapak kami. Jadi kami nggak boleh dijadikan sebagai syariat yang dijalankan. Enggak. Takdir kauni cuman pegangan, cuman diimani saja. Adapun yang kita jadikan patokan, kita jadikan sebagai standar barometer, itu yang apa? Yang syar'i, yang syariat. Ya, jangan yang kauni. Contoh misalnya, ada seorang yang taat beribadah kepada Allah. Suatu ketika tatkala menjelang kematiannya, maka dia mati dalam kondisi yang mengenaskan, mati su'ul khotimah. Sebaliknya, ada seorang yang bergelimang dosa. Selama hidupnya dia bergelimang dosa, tapi kemudian mati dalam kondisi yang husnul khotimah. Ya, mati ketika sholat, ya, di Masjidil Haram lagi, Masya Allah, lagi umrah, sholat, mati lagi. Padahal sirahnya selama ini penuh dengan kemaksiatan. Taib. Maka apakah boleh maknanya kita menjadikan proses orang ini menjadi husnul khotimah, kita jadikan sebagai barometer standar? Oh, berarti cara untuk meraih husnul khotimah adalah dengan bermaksiat seperti orang ini. Atau sebaliknya, wah ini matinya su'ul khotimah ini. Ya, matinya su'ul khotimah. Padahal sirahnya selama ini dia orang yang taat beribadah. Oh, berarti taat beribadah itu bisa mengakibatkan orangnya su'ul khotimah. Boleh kayak gitu? Nggak boleh. Ini namanya berpegang dengan kauni. Ya, berpegang dengan kauni. Pegang yang syar'i. Tetap kita berpegang dengan yang syar'i.
Makanya nggak usah heran kalau misalnya ada tokoh-tokoh kesesatan, tokoh-tokoh ahli bid'ah mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah, nggak usah heran. Ya, terkadang memang Allah berikan taufik untuknya bertobat sebelum kematiannya, bisa. Tapi tidak menjadikan kemudian selama ini yang dia lakukan di dunia ini lantas jadi pembenaran atas akidahnya. Ya, ini yang terkadang sebagian orang salah kaprah. Maka takdir kauni cukup diimani, sedangkan untuk dijalankan harus yang syar'i, ya, bukan yang kauni. Ini pernah kita permisalkan dengan dokter, ya, dokter amputasi itu. Antum pokoknya kalau ingat dokter amputasi itu memahami masalah ini. Allah menciptakan iblis. Allah menciptakan iblis. Perbuatan Allah ketika menciptakan iblis itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Ragu. Perbuatan Allah menciptakan iblis, berarti yang melakukan aktivitas penciptaan ini siapa? Allah. Itu perbuatannya Allah. Tapi ini perbuatan baik atau buruk? Baik. Gak ada perbuatan Allah yang buruk, gak ada. Tapi adapun zat iblisnya itu ada buruknya, ada baiknya. Ya, nggak ada ciptaan Allah yang buruk secara total, itu nggak ada. Nggak ada. Coba datangkan apa? Iblis ono baik loh. Tapi ya bukan berarti membela iblis, ini enggak. Ada kebaikannya iblis. Iblis masih takut sama Allah. Ya, Allah mengatakan dalam surah Al-Hasyr, "Inni akhafullaha rabbal alamin." Sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabbal Alamin. Ya, inni ara ma la taraun, inni akhafullah. Dalam surah dalam surah Al-Anfal kalau tidak salah. Ya, inni ara ma la taraun, inni akhafullah. Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat, yaitu ketika perang Badar. Iblis lari karena iblis melihat apa? Malaikat. Aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini baik atau buruk? Baik. Ya, iblis ada kebaikannya, ada keburukannya. Kemudian dampak daripada iblis, dengan adanya iblis ini akan membawa dampak. Ya, maka dampaknya ini ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Tapi keburukan-keburukan itu juga mengantarkan kepada yang baik. Gara-gara ada iblis, maka ada orang kafir. Buruk orang kafir. Tapi dengan adanya orang kafir, muncul namanya jihad fisabilillah misalnya. Ya, yang syar'i tentunya. Kemudian dengan adanya iblis, ada orang bermaksiat. Dengan adanya maksiat itu muncul taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan adanya iblis, ada ahli bid'ah. Ya, gara-gara ada ahli bid'ah, muncul ulama-ulama yang membantah, membela agama, membela sunnah, yang memerangi bid'ah. Itu amal soleh, itu juga termasuk bagian dari jihad. Maka seperti dokter amputasi tadi, aktivitas dokter yang mengamputasi, perbuatan dokter yang mengamputasi pasiennya, ini perbuatan baik atau perbuatan jelek? Baik. Nek gak baik gak dibayar. Nah, ya kan, dituntut dokternya. Itu perbuatan baik. Tapi zatnya amputasi, ya amputasinya itu baik atau buruk? Buruk. Ya, apa kehilangan kaki, ya kehilangan anggota tubuh, nggak enak. Dampak daripada amputasinya baik. Ya, ini kalau untuk memahamkan lebih ringkasnya, ingat masalah dokter itu tadi. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa yang disampaikan oleh, ini kita ringkaskan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis berkaitan dengan masalah takdir. Dan yang terakhir mungkin sebelum kita tutup, tentang masalah berhujjah dengan takdir tadi. Sebagian orang berhujjah dengan takdir. Berhujjah dengan takdir maksudnya beralasan dengan takdir untuk maksiat. Kayak tadi, dia berzina, mencuri, kemudian dia mengatakan, iya saya berzina karena sudah ditakdirkan sama Allah. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah menulis bahwa hari ini saya berzina. Ini ucapan benar atau salah?
Loh, enggak, yang tadi dia bilang 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan saya berzina. Ini ucapan benar atau salah? Benar. Ya, dia berhujjah dengan takdir. Maka jangan salahkan saya. Ya, jangan salahkan saya. Ini orang-orang apa? Qadariyah atau Jabriyah? Jabriyah namanya. Ya, seakan-akan Allah memaksa dia. Kon wis tak tulis, wis tak takdirno berzina, kudu zina kon. Iya, harus zina. Soalnya kon wis tak takdirno dipaksa zina sama Allah. Padahal tidak. Manusia diberi apa? Diberi pilihan sama Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman, barang siapa yang mau kufur silakan kufur. Allah juga mengatakan wa hadainahun najdain, dan kami berikan kepada manusia petunjuk kedua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan sudah dibuka lebar oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, orang ini berdalil dengan takdir dengan kemaksiatannya. Berdalil dengan takdir pada masalah maksiat. Mereka menggunakan hadis perdebatan Musa dengan Adam alaihissalam. Nah, jadi ada hadis Nabi menceritakan tentang perdebatan Musa dengan Adam alaihissalam. Musa mengatakan, ya Adam, akhrajtana wa khayyabtana minal jannah. Wahai Adam, gara-gara kon iki, ya, manusia sampai dikeluarkan dari surga. Ya, gara-gara kau manusia dikeluarkan dari surga. Seandainya kau tidak melanggar perintah Allah, maka kau tidak akan dikeluarkan dari surga. Dan kita anak-anakmu ini juga tidak akan dikeluarkan dari surga juga. Maka Adam mengatakan atalumuni ala amrin qad qaddarallahu alayya qabla an yakhluqas samawati wal ard. Apakah kau mencelaku wahai Musa gara-gara perkara yang sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah ciptakan langit dan bumi? Maka Nabi mengatakan hajja Adam Musa. Nabi Adam berhasil mematahkan hujahnya Nabi Musa. Maka sebagian orang mengatakan, tuh lihat, Adam bermaksiat kepada Allah. Ya kan? Banyak dalam Al-Qur'an Adam bermaksiat kepada Allah, melanggar perintah Allah. Bahkan dalam surat Thaha Allah mengatakan wa asa Adamu rabbahu faghwa. Adam bermaksiat kepada Rabbnya. Disalahno sama Nabi Musa. Tapi Nabi Adam mengatakan itu sudah takdirnya Allah saya bermaksiat. Ya, seakan-akan seperti itu mereka mengatakan sudah takdirnya Allah bermaksiat. Maka Nabi membela Nabi Adam. Ya, Nabi SAW membela Nabi Adam. Adam berhasil mematahkan hujahnya Musa. Apakah dengan itu boleh ketika kita bermaksiat kita beralasan dengan takdir? Ya, Adam boleh kok. Ya, ini kekeliruan memahami hadis. Padahal maksud Nabi Adam, ya paham tidak maksudnya ini permasalahannya ini sama? Paham tidak maksudnya Adam ini? Adam kan disalahno sama Musa. Gara-gara kau nih kan dewi sampai metu ke surga ini. Kata Nabi Adam, loh, ini sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah kau mencelaku gara-gara perkara yang sudah ditakdirkan sama Allah? Maka Nabi mengatakan Adam berhasil mengalahkan argumentasinya Musa. Nah, jadi masalah hadis ini ditunggangi oleh orang-orang pelaku maksiat. Ketika mereka bermaksiat, diingatkan, mereka mengatakan sudah takdirnya saya bermaksiat. Oh, gak oleh ngono. Oh, iki Nabi Adam. Ya, Nabi Adam berhujah dengan takdir. Dibenarkan lagi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gimana jawabnya antum? Nah, ini yang pertama, ahsan. Nabi Adam alaihi salam sudah tobat. Man taba taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat, maka Allah terima tobatnya. At-taibu minadz-dzanbi la dzanbalahu. Seorang yang bertobat kepada Allah dari suatu dosa, maka dia tidak memiliki dosa sama sekali. Dan Adam sudah bertobat kepada Allah. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin dalam surat Al-A'raf. Dan Allah terima tobatnya Nabi Adam alaihi salam. Maka enggak boleh kita mencela seseorang atas dosa yang sudah dia lakukan. Berarti Nabi Musa enggak mungkin mencela Adam dari sisi dosa yang dilakukan Adam. Enggak mungkin. Paham maksudnya ya?
Karena Nabi Musa tahu Adam sudah bertobat. Nggak mungkin Nabi Musa mencela Adam dari sisi dosanya, menyalahkan Adam dari sisi dosanya, tidak. Tapi berarti yang disalahkan sama Nabi Musa bukan dosanya Adam, tapi dampak daripada dosanya Adam itu. Efek daripada dosanya Adam itu. Apa itu? Dikeluarkan dari surga. Itu dampak dari dosanya Adam. Itu yang dipermasalahkan sama Nabi Musa alaihi salam. Ya. Maka nggak boleh orang berhujah dengan takdir dalam kemaksiatan. Itu nggak boleh. Akan tetapi dampak daripada maksiatnya itu, musibah yang dia dapatkan dari maksiat itu, boleh kita berhujah dengan takdir. Ya, seperti misalnya seorang ketika berzina, ya, naudzubillah, kemudian dia kena penyakit dari zina tersebut. Ya, dia kena penyakit dari zina tersebut. Maka nggak boleh dia mengatakan saya berzina karena takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh. Dia menyalahkan Allah gara-gara zinanya, nggak boleh. Berhujah dengan takdir, beralasan dengan takdir, nggak boleh. Tapi penyakit yang dia alami boleh dia katakan qadarullah. Apa maksudnya jemaah? Penyakit yang dia dapatkan, dampak daripada maksiatnya itu boleh dia sandarkan kepada Allah, karena itu sudah musibah. Ya, musibah disandarkan kepada Allah nggak apa-apa. Tapi kalau kemaksiatan nggak boleh disandarkan kepada Allah. Ini gara-gara Allah saya bermaksiat. Ya, gara-gara takdir Allah saya berzina ini, tidak. Ya, tapi dampak daripada maksiat itu, musibah yang dia dapatkan dari maksiat tersebut, boleh dia sandarkan kepada Allah. Penyakit yang saya dapatkan ini sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu boleh. Ya, jadi perlu dibedakan dua hal ini. Baik jamaah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.